Halo semua. Pada tanggal 3 Desember 2021, seorang warga Sri Lanka yang bernama Priyanta Kumara dibunuh dan dibakar dengan biadab oleh segerombolan massa di Pakistan. Gerombolan massa ini membunuh dan membakar Priyanta Kumara di tengah jalan sambil berteriak takbir dan menyerukan nama Tuhan mereka, Allahu Akbar. Selain itu, mereka merekam perbuatan biadab itu sambil selfie dengan bangga. Priyanta Kumara dibunuh dan dibakar karena dia dianggap telah melakukan penistaan agama. Nah, pada video ini kita akan membahas apa yang terjadi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Priyanta Kumara Diyawadana adalah seorang Kristen warga negara Sri Lanka yang sudah bekerja selama 10 tahun di sebuah pabrik garment yang bernama Rasco Industries di distrik Sialkot, Provinsi Punjab, Pakistan. Pada saat pembunuhan keji ini terjadi, Priyanta Kumara berusia 49 tahun. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Nilusi Disanayaka dan 2 orang anak. Jabatan dia adalah manajer. Pada saat itu, ada tamu dari luar negeri yang ingin berkunjung untuk melihat pabrik. Sedangkan, kondisi pabrik kotor dan dipenuhi dengan stiker yang ditempel oleh para buruh. Hal ini tentunya akan menurunkan penilaian dari tamu yang akan datang dari luar negeri itu. Jadi, Priyanta Kumara memerintahkan seluruh karyawan untuk membersihkan pabrik, termasuk mencopot semua stiker yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Perintah untuk mencopot semua stiker inilah yang disebut menista agama Islam. Karena stiker yang ditempel oleh para buruh itu terdapat stiker nama Muhammad dalam bahasa Arab. Kemudian para buruh itu mulai marah-marah, berteriak-teriak bahwa Priyanta Kumara menghina Nabi. Mereka menuduh Priyanta Kumara merobek stiker nama Muhammad karena dia adalah pembenci Islam. Melihat para buruh itu mulai anarkis, Priyanta Kumara lari ke atap pabrik. Di situ, salah seorang rekannya berusaha melindungi. Tetapi, para buruh tetap menarik Priyanta Kumara turun sampai ke jalanan. Di jalanan itu, Priyanta Kumara ditendang, dilempari batu, dipukuli pakai besi beramai-ramai sampai tewas. Lalu, dia dibakar di tempat dengan biadab. Para buruh yang merupakan Muslim Sunni itu membunuh dan membakar Priyanta Kumara sambil merekam, berteriak takbir, dan menyerukan nama Tuhan mereka, Allahu Akbar. Setelah kejadian itu, polisi menangkap lebih dari 100 orang yang terlibat. Orang-orang yang ditangkap berdasarkan rekaman CCTV dan ponsel itu menceritakan semua yang terjadi dengan bangga. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan biadab. Ketika diwawancarai, mereka berkata, "Kami menuang minyak dan membakarnya. Siapapun yang melakukannya akan diberikan perlakuan yang sama. Kami siap mengorbankan hidup kami untuk Nabi Muhammad. Jelas disebutkan dalam hadis kami bahwa kami harus memenggal kepala mereka yang menghina Nabi kami." Setelah itu, mereka kembali berteriak takbir dan menyerukan nama Tuhan mereka, Allahu Akbar. Perdana Menteri Pakistan menyebut hari itu sebagai hari yang memalukan bagi Pakistan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, sudah pasti kita bisa melihat bahwa umat Islam adalah umat beragama yang paling gampang diprovokasi untuk berbuat anarkis. Dan mereka sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Apakah semua orang yang beragama Islam seperti itu? Pada peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa para pelakunya bukan anggota kelompok teroris militan. Mereka adalah para buruh. Mereka hanya umat Muslim biasa dari kelompok Sunni. Apakah ada yang menyangka sekumpulan buruh pabrik yang beragama Islam Sunni bisa membunuh dan membakar manajernya dengan biadab hanya karena stiker? Jadi,
Kalau kamu bertanya, apakah semua orang Islam seperti itu? Saya akan menjawab, mungkin tidak semua orang Islam seperti itu. Tetapi, semua orang Islam diperintahkan untuk seperti itu di dalam Al-Quran. Dua di antara sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh orang Islam untuk berperang melawan orang yang tidak seagama adalah Al-Quran surah 9 ayat 123 dan Al-Quran surah 47 ayat 4. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Maka, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir dalam kurung di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi, Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Jadi, jika kamu berpikir bahwa para buruh itu hanya oknum, Islam tidak mengajarkan seperti itu, coba pikir ulang. Jika ayat-ayat semacam itu tidak ada di dalam Al-Quran, saya setuju bahwa mereka hanya oknum. Tetapi, kenyataannya, ayat-ayat semacam itu ada banyak di dalam Al-Quran. Dan para buruh itu membunuh dan membakar manajernya karena ayat itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak setuju dengan ayat-ayat Al-Quran, bahwa kamu harus berperang dengan orang-orang yang tidak seagama, pada dasarnya kamu bukan orang Islam, dan kamu tidak cocok beragama Islam. Untuk apa kamu mempercayai ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hati nurani kamu? Nah, yang kedua, kita bisa melihat bahwa orang-orang ini sumbu pendek. Prianta Kumara mengambil keputusan sebagai manajer dengan pikiran supaya produk pabrik itu bisa diekspor dan membayar upah buruh. Sedangkan orang-orang yang membunuh dan membakar manajer pabrik itu hanya berpikir tentang membela stiker yang menjadi kebanggaan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan dapat membuat pelanggan berhenti membeli, yang ujungnya membuat perusahaan bangkrut dan mereka semua kehilangan penghasilan. Sekarang semua orang tahu bahwa pabrik Rasco Industries berlumuran darah. Para buruh yang ada di dalamnya adalah para pembunuh biadab. Siapa yang mau membeli baju yang berlumuran darah buatan para pembunuh? Jadi, demi membela stiker, mereka membuat diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan orang-orang lain yang tidak terlibat di dalam pabrik itu kehilangan nafkah. Agama yang benar itu membuat orang semakin sabar dan berpikiran panjang. Agama yang membuat orang berpikiran pendek dan anarkis bukan agama yang benar. Kamu yang lebih tahu tentang diri kamu sendiri. Kalau agama kamu membuat kamu berpikiran pendek dan gampang tersinggung, lebih baik kamu segera keluar dari agama itu sebelum kamu menjadi pembunuh seperti para buruh itu. Amit, amit. Nah, yang ketiga, kenyataannya Muhammad dan namanya adalah berhala bagi mereka. Mereka berkata bahwa mereka tidak boleh mempersekutukan Allah. Tetapi kenyataannya bagi mereka taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Menghina Muhammad sama dengan menghina Allah. Itu sebabnya mereka marah ketika stiker bertulisan nama Muhammad disuruh dicopot. Kalau Ustadz Abdul Somad berkata di dalam patung salib ada jin kafir, coba kamu pertanyakan ada apa di dalam tulisan nama Muhammad, sehingga tulisan nama Muhammad bisa bikin orang membunuh orang lain. Para buruh pabrik itu seperti kesetanan membunuh dan membakar orang
hanya karena stiker bertulisan nama Muhammad disuruh dicopot. Kita tidak perlu tunggu mati dulu untuk tahu bahwa orang-orang yang membunuh dan membakar orang lain karena stiker adalah orang-orang neraka. Jadi, jika kamu sudah sadar bahwa ada yang salah di dalam agama kamu, jika kamu tidak mau agama yang bisa membuat orang membunuh dan membakar orang lain demi membela stiker, lebih baik kamu segera keluar dari agama itu sebelum agama itu menjadikan kamu orang neraka. Tidak ada gunanya kamu percaya kepada satu Tuhan kalau Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang salah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك